Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain-pemain enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Nah, kali ini dalam perjalanan kembali kita merekrut atau melakukan naturalisasi pemain dari Eropa, terkhusus dari Belanda, yaitu Dean James, Joey Palupesi, dan Emil Audero, yang kemudian ketika dalam prosesnya, dalam salah satu prosedur yang harus dipenuhi, yaitu adanya rapat di DPR yang berkenaan dengan persetujuan oleh DPR ya. DPR sebagai badan itu menyetujui pemain naturalisasi ini, pemain diaspora ini akan dinaturalisasi atau tidak. Dalam satu momen, dalam satu sesi, ada salah seorang anggota dari Gerindra ya, yang tentunya sebagian besar dari masyarakat Indonesia pastinya sudah kenal, yaitu Ahmad Dhani, seorang musisi besar ya, yang karena kebesarannya itu kemudian banyak karya-karyanya itu, apapun karyanya, jadi ini sudah sangat mulai terbalik ya. Artinya kalau dulu orang itu harus dari bawah menunjukkan karyanya, meyakinkan publik sehingga dia dipercaya. Kalau yang dalam posisinya Ahmad Dhani ini, dia sudah sangat dipercaya sehingga apapun hasil karyanya dia itu selalu dianggap bagus atau lama-lama akan menjadi bagus di telinga pendengar. Karena apa? Karena ya sosok Ahmad Dhaninya. Nah, saking besarnya sosok Ahmad Dhani ini, maka dia bisa merambah ke berbagai wilayah ya, berbagai area lah ya, termasuk di area politik dan menjadi anggota dewan. Dan dari situ kebesarannya ini masih berlanjut, artinya dia bisa atau menyadari bahwa dirinya besar dan kemudian menggunakan itu untuk mengekspresikan apapun yang dia pikirkan, termasuk berkenaan dengan naturalisasi.
kalau dalam pernyataannya dia di rapat DPR tersebut, dia setuju atau mendukung naturalisasi, tapi kemudian ada banyak catatan. Sebenarnya memberikan catatan apapun sebagai anggota DPR tidak masalah ya. Toh dulu juga beberapa orang yang menyetujui juga ada catatan. Yang tidak setuju sebenarnya tapi akhirnya menyetujui itu juga memberikan catatan. Tapi catatan itu kan harusnya yang bernilai, punya bobot, punya kualitas, atau kalau dalam konteks DPR ini itu substansinya itu berkualitas untuk dijadikan kebijakan gitu. Tetapi sayangnya Ahmad Dhani kali ini masih terus memaksakan kebesaran dan karismanya itu untuk ngomong apapun, termasuk ketika dia menjadi anggota DPR. Sebenarnya kalau dia cuma ngomong saya dukung, saya tidak dukung, atau saya dukung 50%, tapi kasih porsi buat pemain asli Indonesia, yang artinya yang pemain dalam dari liga lokal mungkin barangkali, atau pemain lokal kita yang abroad itu untuk bermain gitu misalnya. Gitu aja sebenarnya udah cukup. Tapi karena dia ingin mengekspresikan apapun yang dia pikirkan, seberapa nyelenehnya itu pun dia mungkin tidak pikirkan tentang nyelenehnya itu, ataupun dia juga bisa jadi sadar atas kenyelenehan itu, tetapi karena dia merasa bahwa apapun yang dia omongkan, sebagaimana musiknya yang apapun hasil karyanya itu pasti bisa dinikmati oleh publik, dengan keyakinan itu dia pun juga akhirnya membuat statement yang dia yakin pasti fine-fine aja di publik ya, karena sosoknya dia sebagai Ahmad Dhani. Tapi di ranah sepak bola itu berbeda, karena sepak bola itu bukan musik, meskipun sebagian dari fans timnas itu juga penyuka musik, bahkan sebagian dari mereka mungkin penyuka Dewa 19 atau penyuka Dewa, bahkan mungkin ada juga fansnya Dhani. Tetapi baik itu yang ngefans sama Dhani maupun yang tidak ngefans, itu saya yakin untuk fans tim nasional Indonesia itu bisa berpikir secara terpilah. Artinya bisa melihat konteks. Dalam konteks musik mereka mungkin bisa, atau kita bisa mengagumi Ahmad Dhani, tapi dalam konteks dalam dunia politik dan khususnya berkenaan dengan komentarnya dia tentang naturalisasi ini, buat saya ini adalah salah satu, atau kalau tidak dibilang satu-satunya komentar yang terbodoh mungkin ya, yang terkonyol. Karena basic dari komentarnya Ahmad Dhani ini atau usulannya Ahmad Dhani ini adalah rasial atau bersifat rasis. Dan ini sangat bahaya sekali buat negara kita ya. Di konteks apapun sebenarnya, olahraga, di konteks industri, di konteks ekonomi, seni, itu bisa saja ditunggangi dengan sisipan-sisipan misi untuk rasisme ini. Dan meskipun barangkali Ahmad Dhani tidak bertujuan untuk melakukan upaya rasial atau rasis, tapi pernyataannya dia ini bisa sangat sensitif untuk masyarakat kita di Indonesia. Pasti orang bisa menangkap itu rasisme. Pasti orang bisa langsung sensitif dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani. Dan ini bisa jadi bumerang dan menyerang balik kepada dirinya. Meskipun Ahmad Dhani bisa jadi secara sadar pendapatnya ini nyeleneh dan kemudian memang cari sensasi di nyelenehnya itu. Nah, sehingga ada perkawinan antara sisi dia merasa sebagai orang yang besar, yang omongannya pasti didengar, atau orang-orang minimal bakalan fine dengan omongannya dia, itu berpadu dengan kecenderungan mencari sensasi tadi. Jadi ketika sensasinya tidak berhasil, dia masih punya nama besar, sehingga pasti akan bakalan fine gitu mungkin. Sehingga dia ya bisa saja berpendapat senyentrik apapun gitu mungkin menurut dia. Tapi sayangnya dia lupa bahwa sasaran atau yang menjadi imbas dari sasaran pembicaraannya dia itu adalah fans tim nasional Indonesia, yang tentunya jauh mungkin lebih besar tim bolanya daripada fans Dewa atau fans Dhaninya, yang itu bisa berbalik menyerang dia. Bahkan yang ngefans ke Dewa ataupun ke Dhani sekalipun belum tentu setuju dengan yang diomongkan oleh Dhani, karena mereka sadar bahwa mereka berada di pijakan sebagai fans dari tim nasional Indonesia. Nah, ini kalau diterus-teruskan, rasisme ini bahaya, termasuk di dunia olahraga. Bukankah kalau ngomong performa ya, orang itu tidak ditentukan dari
asal muasalnya dia dari warna kulit dan warna rambut, dari warna mata, tetapi ditentukan oleh kualitas dari skillnya. Nah, kalau di dunia sepak bola, di dunia olahraga ya skillnya dia bermain sepak bola. Tidak lebih dari itu. Kalau mau ngomong lebih fundamental lagi, kalau di ajaran agama Islam, orang itu tidak dilihat dari warna kulit, keturunan, asal muasal, tapi dilihat dari keimanannya. Sama kayak begitu analoginya. Jadi pemain bola ini juga dilihat dari kualitasnya. Nah, ini kita sudah tidak lagi ngomong soal keterpinggiran pemain lokal dan kemudian akan jarang dimainkan dan akan lebih banyak menggunakan pemain diaspora. Ini sudah lebih jauh daripada itu. Kita tidak lagi ngomongin itu. Kalau ngomongin itu sudah tuntas di beberapa kajian sebelumnya, atau kalau di channel Rudi Cayo TV Timnas, itu sudah selesai kajian tentang kualitas, tentang persaingan, tentang daya saing, tentang fungsi diaspora yang bisa jadi sebagai tempat untuk belajar pemain lokal, sehingga nanti bisa bersaing dan sekaligus berkolaborasi. Itu udah tuntas. Ini jauh melebihi daripada itu. Ini ngomong soal sensasi dan ngomong soal sesuatu yang sensitif dan bisa berakibat fatal buat kesatuan negara Indonesia yang berbasiskan pada Bhinneka Tunggal Ika, yang tentunya sudah tidak lagi ngomongin soal warna kulit, rambut, tapi lebih pada apa kontribusi buat Indonesia. Nah, itu sangat memalukan saya pikir ini pernyataannya Ahmad Dhani. Dan saya juga tidak akan menuntut Ahmad Dhani apa harus meminta maaf secara publik atau apa. Nggak perlu, karena ini orang ya memang begitu karakteristiknya. Agak nyentrik, merasa sudah punya nama besar dan sedikit keras kepala. Nggak sedikit, mungkin banyak keras kepalanya. Dan kita nggak perlu menyerang profil ya ini, karena apalagi ini bulan penuh berkah. Saya tidak menyerang profilnya Ahmad Dhani, tapi saya membeberkan fakta bahwa secara psikografis Ahmad Dhani seperti itu. Kalau ngomong karakteristik atau personality ya kayak begitu. Saya tidak sedang menghakimi bahwa itu jelek, enggak. Tapi karakteristik dia kayak begitu. Dan sayangnya karakteristik yang harusnya tidak bisa dijustifikasi jelek ini disalahgunakan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang rasis tadi. Jadi saya tidak sedang mengatakan ini jelek. Karakteristik atau personality-nya tidak jelek. Tapi sayang karakteristik itu tidak digunakan pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan untuk ngomongin hal yang tepat. Minimal secara akhlakul karimah. Itu dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.